Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 292. Shihao jelas berbeda sekarang. Setiap kali dia mengangkat tinjunya atau mengangkat kakinya, dia memiliki keagungan seorang master. Kekuatannya segera meletus, dan auranya menjadi lebih kuat. Dia sekarang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Apa tujuannya datang ke ibu kota? Itu demi bertemu kakeknya. Dengan kata lain, dia secara alami akan bertabrakan dengan orang-orang dari garis keturunan Shi. Ketika nama orang itu disebutkan, dia langsung memikirkan terlalu banyak hal. Semua kebencian dan dendamnya terhadap ibu dan anak itu. Dia ditakdirkan untuk menjadi musuh besarnya. Cepat atau lambat, medan perang berdarah akan terjadi. Dia tidak pernah memandang rendah individu bermata dua. Setelah dia mendapatkan mata dewa kuno khususnya, dia merasakan ketakutan yang lebih menahan. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. Sementara itu, Priyu Chen ini justru datang untuk Shi. Di masa depan, mereka pasti akan berdiri di sisi yang berlawanan, dan pertempuran besar pasti akan pecah. Daripada menunggu, lebih baik menyelesaikannya lebih cepat. Tentu saja, ini semua dari sudut pandang sepihak si penyihir. Namun, suasana hati Shihao sekarang berubah. Dia awalnya hanya ingin bertarung, tetapi sekarang, dia akan melepaskan tekniknya. Kamu harus mengerti bahwa di luar wilayah ini, nama Priyu Chen sangat luar biasa. Dia dikenal sebagai peri paling cantik di seluruh 9 surga, disembah oleh semua individu muda. Dia hanya di luar sakral dan luar biasa dan berdiri di atas semua yang lain. Jika Anda dapat menaklukkannya dan menjadikannya istri Anda, betapa menariknya suatu peristiwa itu. Roh rubah berbicara sambil cekikikan. Ketika Shihao mengangkat tangannya, gelombang biru melonjak dan gelombang laut membubung ke langit. Seekor kura-kura hitam bergegas keluar. Itu sangat luas dan tertekan ke arah peri dunia lain. Ah Gumoni, Priyu Chen mulai melantunkan mantra, dan cahaya muncul dari seluruh tubuhnya. Lengan putih giok terbanting dengan kekuatan suci yang luar biasa dari mantranya. Laut biru melonjak, dan kura-kura hitam itu dengan keras bergegas keluar, bertabrakan dengan telapak tangan putih bersih itu. Keduanya menciptakan badai seperti kekuatan yang benar-benar mengerikan. Dengan suara hu, puing-puing dan batu berguling-guling di mana-mana. Puluhan ribu jin batu-batu besar diledakkan terbang. Retakan besar muncul di tanah, seolah-olah pedang ilahi telah diretas. Sangat kuat. Hati Priyu Chen sangat terguncang. Meskipun dia tahu bahwa ada karakter tangguh di wilayah gurun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan anak muda seperti ini. Shihao melonjak secara vertikal. Gelombang aura yang tak tertandingi melonjak dari tubuhnya, dan dari ketinggian di langit, dia membanting ke bawah dengan telapak tangannya. Gelombang angin astral panik dibangkitkan. Tanahnya hancur, dan celah-celah yang lebih besar muncul. Priyu Chen mengangkat kepalanya. Dia tetap tenang seperti sebelumnya. Kemegahan luar biasa muncul di matanya yang indah, dan tangannya yang seperti batu giok putih berkilau bergerak ke arah langit. Dia tidak ingin menghindar, melainkan menghadapinya secara langsung. Hong! Cahaya antara dua individu menjadi lebih menyilaukan. Shihao menghancurkan segalanya, menembus lapisan demi lapisan simbol saat dia terbang ke bawah. Dia menukik ke bawah seperti elang. Bagus! Anak muda seperti dewa, lemparkan dirimu ke depan. Penyihir itu berteriak dari kejauhan. Priyu Chen tampak sangat murni dan suci. Cahaya terus-menerus tersebar di sekitar tubuhnya dan mengelilinginya, tapi ini masih belum cukup. Anak muda di depannya terlalu kuat,
menyebarkan penghalang cahaya satu demi satu, bertabrakan beberapa kali dengan telapak giok yang memisahkan mereka. Cahaya ilahi meledak di antara keduanya, tanpa henti meletus dengan energi yang mengejutkan. Penampilan berharga Fairy Yu Chen sangat serius. 10 lorong surgawi melayang di sekelilingnya, membentuk bulan dengan dia di tengahnya. Dia menjadi semakin luar biasa. Pada saat ini, dia mulai melantunkan sutra seperti dewa tertinggi. Selain itu, sosok surgawi di dalam masing-masing dari 10 lorong surgawi mulai bernyanyi bersamanya. Hong! Dia dengan tegas menyerang ke arah langit. Telapak tangannya yang seperti batu giok terus-menerus membanting keluar dengan kekuatan luar biasa dan dunia lain. Pada saat ini, kecantikan dan kesuciannya mencapai puncaknya. Dia seperti 1000 tangan Buddha. Tangan-tangan terulur dari jalur surgawi itu satu demi satu, menyerang bersama dengannya melawan pemuda yang kuat itu. Ini adalah pertukaran yang sangat intens, dan bahkan Shi Hao terkejut. Dia menggunakan kekuatan sucinya yang paling kuat untuk menekan dan mengalahkan peri luar biasa ini dari luar wilayah ini. Angin astral berhembus dengan kacau, mengangkat tabir pihak lawan. Wajah putih bersih berkilau muncul, memiliki kecantikan yang membuat orang lain merasa seperti tercekik. Dengan pandangan yang tidak tergesa-gesa, dia melihat wajah asli lawannya. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang hebat, dan satu serangan dapat menentukan hasil dari pertempuran yang menentukan ini. Wajah seperti itu benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam. Seolah-olah seluruh langit terbalik. Shi Hao seperti burung iblis yang menukik turun dari alam lain saat dia menghadapi Buddha 1000 tangan itu. Ada jejak telapak tangan di mana-mana, itu adalah adegan yang anggun namun gila. Kedua individu sama-sama gemetar. Ini adalah tabrakan yang sangat mengerikan. Keberanian Shi Hao tidak dapat diblokir, karena bakatnya di bidang ini luar biasa, melebihi orang-orang di zaman kuno. Akibatnya, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sementara itu, teknik berharga peri Yu Chen juga luar biasa. Dia mampu menampilkan kemampuan ilahi semacam ini hanya dalam sepersekian detik. 10 sosok kabur muncul dari lorong-lorong surgawi itu. Mereka mulai bernyanyi bersama, dan lebih banyak lengan tampaknya telah muncul. Shi Hao seperti iblis, tubuhnya bergerak kuat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak mencoba untuk secara bersamaan mengambil semua senjata, tetapi malah menanganinya satu persatu. Simbol menakutkan meletus, menyebabkan suara gemuruh jatuh tanpa henti. Itu adalah jika Dewa Iblis tertinggi telah masuk ke Istana Abadi untuk berperang melawan Abadi, menciptakan pemandangan yang sangat intens. Konfrontasi semacam ini adalah pemandangan yang sangat langka. Jika ada orang lain di antara keduanya, mereka akan terbunuh dalam satu serangan tanpa ketegangan. Mereka pasti akan meledak, karena itu terlalu kuat. Mereka bukan orang biasa, dan keduanya adalah sosok yang luar biasa. Shi Hao berdiri sendiri dan di atas semua orang di ranah kultivasi ini. Kekuatannya berkembang, dan tanpa teknik mencolok, dia menyerang dengan satu pukulan. Sementara itu, peri Yu Chen memiliki pengalaman pertempuran yang cukup. Tekniknya yang berharga sangat kuat, mampu menghadapi 10 orang pada saat yang bersamaan. Itu sangat menakutkan. Kecuali Shi Hao membalikkan keadaan seperti Dewa Iblis untuk menjatuhkan mereka semua, dia mungkin benar-benar menderita beberapa konsekuensi. Itu karena ini adalah 1000 tangan Buddha seperti peri suci. Semua tubuh murni dan suci itu mengambil tindakan secara bersamaan. Itu terlalu menakutkan, seolah-olah banyak orang menekannya bersama. Pada akhirnya, Shi Hao menerobos segalanya saat dia turun dari langit. Dia hampir melakukan kontak dengan peri Yu Chen, gagah berani dan tak tertandingi. Benar-benar tidak buruk. Sepertinya Anda telah berhasil menciptakan jalan Anda sendiri di alam lorong surgawi. Itu jarang terlihat sejak zaman kuno.
Bahkan penyihir itu penuh pujian. Kedua belah pihak berimbang dengan satu serangan ini. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Peri Yu Chen terdiam. Pihak lawan terlalu kuat, menyerang dengan kekerasan tanpa teknik khusus. Cara mendominasi semacam ini memberinya rasa kekuatan yang menakutkan di luar batas dunia. Aku datang untuk mencari Shi hanya untuk melihat seberapa kuat dia sebenarnya dan apakah dia benar-benar hebat seperti yang dikatakan rumor. Saya ingin melihat dewa kelahiran alami yang sangat dihormati di wilayah gurun ini. Ekspresi Peri Yu Chen tenang saat dia mengucapkan kata-kata ini. Jelas bahwa dia menyadari sesuatu, karena dia adalah orang yang sangat cerdas. Persepsinya tajam, dan dari kata-kata penyihir, dia menduga bahwa pemuda ini tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Shi. Ayaya, kakak adalah orang yang sangat jahat. Anda jelas-jelas memperhatikan pria dengan dua murid itu dan bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk mengikatnya. Bagaimana Anda bisa tiba-tiba mengatakan hal-hal seperti ini? Ya Tuhan, mungkinkah Anda bertindak begitu defensif karena Anda terangsang? Itu tidak akan bagus, peri roh rubah tersenyum sambil berbicara. Shi Hao secara alami tahu bahwa roh rubah menyukai kekacauan dan ingin dia terus bertarung. Namun, pikirannya benar-benar dimainkan olehnya kali ini. Kamu benar-benar penyihir. Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia masih tidak tahu apakah roh rubah ini hanyalah tubuh spiritual lain atau tubuh aslinya. Kata-kata macam apa itu? Aku hanya memikirkanmu. Peri Yu Chen telah memilih individu bermata dua sebagai tuan. Itu jelas tujuannya, namun dia bersikeras menyeretku bersamanya. Anak muda seperti dewa, lemparkan dirimu. Tarik peri murni dan suci yang dianggap paling cantik di 9 surga itu ke dunia manusia. Biarkan dia tahu betapa tidak terbatasnya dunia fana ini. Mulai sekarang, buat dia melupakan yang abadi dan jadikan dia istri seorang pria. Penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Jika kata-kata ini tersebar, itu akan menyinggung seluruh dunia. Jika orang-orang di wilayahnya tahu, banyak anak muda pasti akan marah. Putaran pertempuran lainnya dimulai. Shi Hao berlari di sepanjang bumi besar dengan seluruh tubuhnya bersinar. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi besar meraung, menyebabkan ekspresi kedua gadis itu berubah. Lorong-lorong surgawi itu terlalu besar. 10 lorong surgawi itu identik dan sangat menakutkan, seolah-olah 10 dunia secara bersamaan muncul di dalam kehampaan dan mengelilinginya. Saat mereka berkumpul bersama, mereka seperti matahari yang sangat besar. Shi Hao mengambil tindakan. Dia sama kuat dan sombongnya seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia menjadi seperti dewa iblis, dengan setiap tindakan yang menyebabkan energi mengerikan meluap ke langit. Dia terus menindas lawannya dengan paksa secara langsung tanpa menggunakan trik apapun. Ini adalah kekuatan Raja Iblis, kekuatan keyakinan bahwa dia adalah yang terkuat. Dia mendorong ke depan dengan kekuatan untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Ini adalah pertama kalinya Peri Yu Chen bertemu dengan seseorang yang begitu kuat di alam lorong surgawi. Ekspresinya menjadi lebih serius. Dia dikenal sebagai peri dari seluruh generasi, bukan hanya karena penampilan dan temperamennya, tetapi juga karena dia memiliki kekuatan sejati. Namun, hari ini, dia bertemu dengan pemuda yang luar biasa. Telapak tangan Shi Hao turun, dan kedua pihak bertabrakan sekali lagi. String demi string cahaya ilahi meledak dengan simbol meletus seperti api yang menyala-nyala, menutupi seluruh tempat ini dalam cahaya yang gemerlap. Sky mengubah seni ilahi. Penyihir itu mengucapkan 4 kata ini, membuat Shi Hao benar-benar tercengang. Jadi ternyata inilah yang dia gunakan. Tidak heran pihak lain benar-benar dapat menerima serangan ini. Itu karena dia benar-benar memahami kemampuan ilahi yang luar biasa. Pertarungan antara keduanya terkadang seperti elang di langit,
terkadang seperti kera iblis yang menginjak-injak gunung, dan terkadang seperti makhluk abadi yang menunjukkan kekuatan mereka. Kekuatan yang luar biasa dan keanggunan yang halus hidup berdampingan. Pakaian putih Fairy Yu Chen berkibar-kibar, dengan lengan putihnya yang seperti batu giok terlihat saat dia terus-menerus bertabrakan dengan Shi Hao. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya dia merasa pertempuran begitu sulit. Anak muda ini terlalu kuat. Bumi di bawahnya terus runtuh, dengan retakan memanjang jauh ke kejauhan. Ini adalah kekuatan-kekuatan surga mengubah kemampuan ilahi, sepenuhnya menyempurnakan serangan pihak lain dan membimbingnya ke udara atau bumi besar. Dia tidak benar-benar menerima serangan itu sendiri. Hong! Tangan kanannya yang putih bersih bertabrakan dengan tinju Shi Hao, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi ilahi mengamuk benar-benar menghilang, menyebabkan ruang di sekitar mereka berdering. Kekuatan yang diturunkan di bawah kakinya terus mengikuti pola tanah, menyebabkan gunung di kejauhan meledak berkeping-keping. Adegan ini sangat menakutkan. Tidak hanya Peri Yu Chen yang terkejut, bahkan penyihir itu pun terkejut. Mata cerdasnya terus bergerak. Hehe, aku telah menemukan harta karun. Kakak Yu Chen, apakah anak muda ini layak untukmu? Ini adalah seseorang yang benar-benar bahu-membahu dengan Anda, dan bahkan dapat menekan Anda di alam Heavenly Passage. Saya tahu bahwa Anda masih memiliki kartu truf, tetapi Anda harus tahu bahwa orang ini juga tidak harus menggunakan semua yang dia miliki. Kata penyihir itu sambil tersenyum. Peri Yu Chen merasa sulit untuk menenangkan pikirannya. Dalam domain perang iblis ini, dia benar-benar bertemu dengan pemuda yang tak tertandingi. Dia benar-benar bahkan mungkin dalam bahaya. Kakak, akui saja bahwa kamu telah kalah taruhan. Anda telah mengatakan sebelumnya bahwa jika Anda kalah dari yang lain, maka Anda akan mengizinkan saya untuk menanganinya dan menikahkan Anda. Kata penyihir itu sambil tersenyum. Peri Yu Chen merasakan tekanan yang luar biasa. Pertempuran ini sangat tidak menguntungkan baginya. Dia mengerti kekuatan penyihir, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan pemuda yang aneh. Wilayah gurun jauh melampaui prediksinya. Dia dikenal sebagai peri, mewakili seluruh sekte besar. Dia biasanya tinggi dan perkasa, dan di dalam wilayahnya, identitasnya luar biasa. Siapa yang berani mengatakan sesuatu yang tidak senonoh tentang dia? Namun saat ini, penyihir itu berbicara seperti itu untuk menjatuhkannya ke dunia manusia dan mempermalukan sekte tertingginya. Hong! Shi Hao maju dengan lebih berani. Dengan setiap langkah, dunia akan berdering dengan kebisingan. Auranya menyelimuti gunung dan sungai, dia sulit dihentikan. Hehe, penyihir itu tertawa dan juga mengambil tindakan untuk menjebak lawannya. Ekspresi Peri Yu Chen berubah. Hal-hal yang benar-benar berubah buruk. Dia akan ditangkap. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.